Coba ya, kita reset dulu kembali ke tempatnya, kemudian 12, 12. Oke, mudah kan? Selamat bertemu lagi para solusioner, teman-teman semuanya, para parent, kemudian teacher. Ya, di video ini saya akan melanjutkan share tentang coding for Kid. Oke, setelah kita coba untuk mengenal coding for Kid di video yang pertama, kemudian di video kedua kita juga sudah belajar tentang interface-nya Scratch Junior, karena di video ini saya akan jelaskan script coding sederhana untuk digunakan di Scratch Junior. Kemudian di video yang ketiga sudah ada penjelasan tentang Paint, kemudian ada block ya yang akan kita gunakan. Nah, kalau yang belum ketemu video itu bisa lihat di playlist kami Coding for Kid, di situ ada. Kemudian kita mulai, berarti sekarang kita akan masuk ke aplikasinya langsung ya. Pastikan teman-teman, ibu bapak, parent, teacher semua sudah install ya Scratch Junior ini. Nah, di sini saya masih menggunakan tampilan yang sebelumnya yang sudah saya edit waktu menjelaskan tentang Paint. Oke, kita akan mulai dengan membuat coding yang sederhana. Kita mulai dengan motion dulu ya. Nah, pastikan kalau kita mempunyai sudah berada di aplikasinya ini, untuk membuat scriptnya kita harus memastikan kita berada di page yang benar. Jadi kalau kita punya berapa page gini, lebih dari satu, kita harus tahu dulu kita ada di page berapa nih. Kalau kita ada di page 2, berarti nanti codingnya akan bekerja di page 2. Jadi jangan bingung nanti tiba-tiba waktu balik ke sini kok coding saya nggak jalan, script saya kok nggak jalan. Nah, karena ternyata diisinya di sini. Jadi ini pastikan di page-nya ini kita sudah benar. Saya pakai page 1 dulu yang ada background-nya ya. Nah, kemudian demikian juga kalau kita punya lebih dari satu karakter. Nah, tadi saya pakai siapa tuh? Tick. Oke, kita masukkan tick ya. Kita masukkan tick di halaman 1 ya. Di sini ada di halaman 1 ada tick dan ada cat. Oke, ini saya hapus deh, saya mau pakai. Tahan lama, kemudian di cross untuk menghapus ya. Oke, kita punya 2. Nah, kalau kita pindah ke halaman kedua, si tick tidak ada karena kita hanya tadi add di halaman yang pertama. Makanya jangan sampai bingung, jangan salah ya, hati-hati di situ. Nah, kemudian saat kita di halaman yang mau kita kerjakan, pastikan juga karakternya kita klik. Kalau kita pilih si cat ya di sini, kita pilih, aduh. Nah, kalau kita pilih cat, nah, kita pastikan kita berada di karakter yang benar. Kita memilih si kitty cat. Nah, tandanya apa? Ini kotaknya terpilih, ini tidak ya, yang tick. Kemudian gambarnya yang di bawah sini, di kiri bawah ini, itu sudah berubah menjadi si cat. Ya, kalau saya ganti ketik, nah gambarnya berubah. Ketik, ini kotaknya yang ada warnanya ada di tick. Kita ke cat dulu ya. Aduh, sorry. Oke, kita pakai cat, kemudian kita starting di sini ya. Misalkan kita posisinya. Nah, yang paling sederhana adalah sebenarnya kita akan membuat motion. Kita akan membuat si cat ini akan berjalan. Ceritanya cat akan menghampiri tick ya.
Caranya, nah kita kan posisinya berarti si cat akan bergerak ke kanan. Kita masukkan, kita cari di blok. Nah, pastikan bloknya block motion. Masih ingat block motion yang mana? Yang berwarna biru. Oke, block motionnya kita share aja ke sini. Kemudian ini kita ganti. Misalkan kita ganti berapa? 12. 12. Oke. Nah, kalau kita tekan di sini dia akan berjalan. Ups, oh pas ya, 12 ternyata pas. Nah, kalau kita reset dia akan kembali. Nah, kemudian programnya ini gampang kan? Hanya mengganti 12. Memang gerakannya kaku karena dia kodingnya kan simple. Bukan animasi yang eh, high class gitu. Oke. Nah, seharusnya yang kita mau kalau kalau di start ini ya, ini dia akan jalan. Nah, kenapa nggak jalan? Nah, kita harus ingat ada yang namanya tadi ini startnya. Nah, ini kita kalau mau menggabungkan beberapa coding kita seperti ini, beberapa blok ya. Nah, ini artinya kalau kita baca urutannya ya dari kiri ke kanan. Yang pertama adalah green flag ya. Jadi kalau green flag ini dijalankan, kita klik, maka si Cat akan berjalan ke kanan sebanyak 12 step, 12 langkah. Tuh, seperti itu. Nah, kemudian kita mau kembalikan lagi, bisa. Tinggal kita lanjutkan. Balik ke kiri ya. Kita tarik yang kiri ini, kita drag sampai, nah itu muncul ada abu-abunya gitu. Kita lepas, ya, nggak usah nempel-nempel. Pokoknya begitu dia muncul abu-abu, sudah kita bisa lepas. Nah, lepas dia akan apa kayak kita main apa itu puzzle merangkai sendiri. Berapa? 12 juga? Boleh 12. Nah, oke, kita coba ya. Kita reset dulu. Kita reset dulu kembali ke tempatnya. Kemudian 12, 12. Oke, mudah kan? Ini konsep blok programming, blok coding. Nah, yang paling simpel ya kita pakai pakai motion. Nah, teman-teman bisa coba mau divariasi apa setelah ke kiri tadi balik dia mau apa? Dia mau rotate atau mau jumping. Nah, nih kita coba jumping kita ganti 10. Saya nggak hafal nih, mesti dicoba. Ke kanan, ke kiri, jumping dia. 10 itu menunjukkan tingginya berapa. Kalau kita 5 berarti dia harusnya sekitar di sini kayaknya jumpingnya. Oh iya, betul ya. Jadi ini menunjukkan seberapa tinggi loncatannya. Oke, seperti itu. Nah, gimana kalau kita mau membuat untuk si tick? Nah, caranya sama, tinggal kita ganti, pastikan ini ke punyanya si tick dulu, dipilih. Nah, kalau kita ganti ke tick, screen tempatnya codingnya tadi sudah tidak ada, karena sudah ketik. Jangan bingung, coding saya hilang. Oh enggak, di cap ada. Kalau kita pilih cap lagi, dia balik, ada. Nah, kita coba ke tick. Nah, ticknya gimana nih ticknya? Kalau mau start boleh, kita mulai dari start dulu ya. Kemudian kita ticknya mau apa? Jumping. Atau mau ke kiri, boleh ke kiri sama. Misalkan seperti itu. Kalau kita start, yang terjadi apa? Dua-duanya jalan. Ya. Nah, itu nggak ketemu. Ternyata dia kembali. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini kenapa dia ke kanan lagi? Karena posisinya tadi tidak kita reset, ya. Kalau kita mau reset, tadi ada di N, ya. Sebentar, saya nggak hafal. Masih buka kamusnya di blok programming tadi. Coba deh, nggak apa-apa. Dia akan stop.
Oh, bukan mereset ya. Oke, nah kalau teman-teman bingung tentang ini eh, code bloknya apa yang mau dipakai, jangan lupa untuk buka kamusnya. Dokumentasinya sudah oke, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi cukup mudah harusnya. Ini yang paling simpel seperti ini, hanya bergerak kanan kiri. Nah, kita bisa bisa melatih ya konsep codingnya untuk eh, banyak hal. Kita bisa pakai suara, kita bisa pakai sini ada timernya, ada waktunya, segala macam. Nah, di video berikutnya saya akan jelaskan tentang ini. Ini adalah salah satu yang cukup penting yang digunakan untuk konsep coding ya. Jadi ini akan melatih anak-anak untuk berpikir lebih sistematis dengan coding ini. Konsepnya ini adalah coding for kids. Jadi sebetulnya yang mau ditekankan adalah bukan bukan anak-anak itu bisa membuat sebuah aplikasi itu bonus ya. Yang ingin kami tekankan adalah bagaimana anak-anak ini bisa berpikir sistematis menggunakan algoritma berpikir yang benar, kemudian menghadapi keputusan apa yang harus dilakukan, itu yang sebenarnya ditekankan dalam konsep coding. Nah, video cerita ini sudah saya bahas di video yang pertama, introduction tentang coding for kids. Oke, bisa diulang lagi, dilihat videonya, kemudian dipahami konsepnya, karena itu yang akan ditekankan. Nah, andai kata andai kata anak ini memang tertarik dan menseriusi coding, jalurnya cukup banyak yang bisa dilalui. Dari scratch mungkin bisa sedikit maju dari scratch junior ini bisa naik level yang sedikit lebih advance. Itu ada di scratch yang biasa ya. Kalau di scratch biasa itu berarti di kakaknya. Kakaknya ini mempunyai mempunyai apa namanya? Blok yang lebih banyak. Coba saya bukakan ini scratch yang bukan junior ya. Oke, di sini ada, nah ada cukup banyak. Kalau saya pilih satu deh. Ini testing saya. Oke, nah ini online, tapi ada versi yang offline-nya, bisa di-download juga. Nanti setelah selesai materi yang Scratch Junior, saya akan share tentang Scratch ini. Tapi ini menunjukkan saja ya. Jadi saya akan tunjukkan bloknya. Nah, ini bloknya ada cukup banyak ya, motion sama, tapi motionnya juga lebih dari tadi kan sederhana. Kalau yang di Scratch Junior, yang di Scratch Junior, kita balik ke Scratch Junior, motionnya hanya sebatas ini aja. Nah, tetapi di Scratch di kakaknya, ini cukup banyak motionnya. Demikian juga untuk loop, sound, ada event, ini macam-macam. Nah, ini yang lebih menstimulus anak untuk berpikir, orang untuk berpikir lebih lebih apa ya, lebih terstruktur, logiknya lebih jalan, itu bisa dilatih dengan menggunakan ini. Oke, jadi sampai di sini dulu video saya terkait simple codingnya untuk Scratch Junior. Jadi dari video ini nanti mungkin sudah bisa teman-teman bisa membuat gerakan-gerakan sederhana. Oh ya, ini kalau nggak mau dipakai sama caranya, tinggal di mana penghapusnya? Ting. Nah, eh kok nggak hilang? Sebentar. Penghapusnya harusnya ditekan.
Nah, dibuang ke tempat non jauh di sana. Kalau di Scratch ada tombol itunya, ada tombol tong sampahnya atau delete-nya. Oke, jadi next video saya akan share tentang repeat tadi, pengulangan. Silakan dicoba-coba dulu untuk Scratch juniornya. Jadi bisa mencoba motion, kemudian yang ada di blog, di tutorial dokumentasi yang ada dari Scratch yang terkait blog juga bisa dicoba satu-satu. Tidak akan meledak, aman. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kita akan bertemu lagi di next video. Tetap semangat. Oh ya, jangan lupa tolong di like videonya. Kemudian buat yang belum subscribe, tolong di subscribe. Terima kasih. Tetap semangat. Salam sehat selalu.